Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, romo suster, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, barangkali kita terhenyak, kaget, dan terpukau bahwa bacaan ini menggambarkan sebuah situasi yang amat menakutkan atau menyeramkan, bahwa pada akhir dunia akan terjadi segala sesuatu yang buruk menimpa bumi atau dunia ini. Kuasa-kuasa, entah itu laut ataupun juga bumi sendiri, bergoncangan dan seterusnya itu. Perang terjadi, bahkan dikatakan para ibu yang sedang hamil itu menjadi orang-orang yang celaka. Sungguh situasi yang menakutkan dan barangkali merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita lalu berpikir, benarkah itu yang akan terjadi ketika nanti Yesus datang untuk kedua kalinya? Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi marilah kita merasakan bagaimana keselamatan yang akan dibawa oleh Tuhan ternyata jauh melampaui segala sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia. Biasanya orang-orang akan merasa takut adalah mereka yang dalam kehidupannya kurang bertanggung jawab dan melakukan banyak dosa. Sedangkan bagi orang beriman yang mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang baik, hidupnya dibuat menjadi hidup yang bermakna, tentu adalah mereka yang menyongsong kedatangan Tuhan sebagai tanda keselamatan sudah dekat. Tanda bahwa ia akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Maka sikap batin yang diperlukan ketika kita membaca bacaan pada hari ini dan mencoba untuk merenungkannya, bukanlah situasi yang takut atau serba cemas. Karena bisa saja kapan Tuhan itu datang tidak kita duga-duga. Tetapi tentu hidup yang dipenuhi dengan pengharapan bahwa penyelamatan Tuhan ini akan datang. Salah satu contoh pengalaman saya bersama dengan teman-teman ketika masih jadi frater, bahwa yang berdosa pasti akan dipenuhi dengan ketakutan,
kecemasan, kekhawatiran, salah satu teman yang bernama Eltara sekarang menjadi Romo di Ketapang, bersama dengan teman-teman yang lain, ada 2 teman, itu memang berencana untuk mengambil buah alpukat karena di Jangli, pohon alpukat sedang berbuah lebat. Maka malam itu sambil membawa sarung, kemudian naiklah Eltara bersama, ditunggui oleh 2 teman yang lain itu di bawah. Setelah kemudian mengambil beberapa buah alpukat, ternyata mulailah terdengar suara Romo Pamong atau Romo pendamping kami, itu melangkahkan kaki mendekat ke pohon alpukat sambil membawa senter seperti itu. Maka dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, 2 teman yang ada di bawah, itu kemudian segera genjrit, segera lari. Begitu melihat bahwa senter itu kemudian terarah mendekat ke pohon. Tanpa tidak disadari oleh Eltara yang pada waktu itu sedang berada di atas. Nah, 2 teman yang lain sudah meninggalkan, sudah tidak berada di tempat, maka dari bawah kemudian Romo Pamong itu menyorot ke arah atas untuk melihat seperti apa codot atau hewan yang mengganggu dan merusak tanaman atau buah alpukat itu. Nah, ternyata akhirnya kemudian ditemukan ada Eltara yang sedang nangkring di atas. Itu pun dia masih belum sadar dan mengatakan dengan agak berteriak marah-marah, "Woi, jangan disorot ke atas, nanti ketahuan Romo." Baru setelah kemudian dibentak oleh si Romo, nah kemudian tersadar, turun, dan kemudian itu dimarahi. Salah satu pengalaman ini menunjukkan bahwa ada ketakutan, ada kecemasan terhadap sesuatu yang akan datang, lebih-lebih kedatangan Tuhan di dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, yang sebenarnya membawa penyelamatan, yang sebenarnya membawa orang menjadi lebih baik. Justru oleh orang-orang yang kerap melakukan dosa, seringkali dipandang sebagai hari yang amat sangat mencekam, hari yang amat menakutkan sehingga orang tidak bebas. Maka marilah sebagai umat beriman, kita mencoba untuk memperjuangkan hidup yang baik, mempraktekkan segala sesuatu yang dikatakan dan difirmankan Tuhan, supaya tidak seperti bacaan pertama, kita tidak menjadi seperti Babilonia yang jatuh. Mari kita hening sejenak.